Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pinang Rati Farm, peternakan yang memelihara ayam kampung KUB secara organik dan mandiri. Jangan lupa like dan subscribe ya. Oke, sedulur-dulur peternak, pagi ini saya akan membuat pakan untuk indukan ayam kampung KUB. Saya buat dalam rangka program di tempat kami, yaitu memelihara ayam kampung KUB secara organik dan mandiri. Artinya organik, kita menggunakan bahan-bahan yang alami yang ada di sekitar kita. Kemudian mandiri, kita juga menggunakan bahan-bahan yang bisa kita usahakan sendiri dari lingkungan kita, baik kita nanam sendiri maupun kita beli dari petani di sekitar peternakan kita. Nah, pakan untuk indukan ini kita buat sesuai dengan kaidah yang seharusnya dikonsumsi, ya, nutrisi yang dibutuhkan, yaitu adanya karbohidrat, protein, mineral, dan vitamin. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat pakan ayam petelur ini. Yang pertama dari bahan, ya, bahan-bahan dulu. Nah, bahan yang kita pakai, bahan utama itu ada 4, ya, ada 4. Kemudian ada bahan tambahan sebetulnya di sini, nanti saya jelaskan, cuman kebetulan ini kosong. Yang pertama mungkin saya jelaskan ini, ya. Jadi yang paling besar komponenan ini adalah azola, ya. Jadi azola ini dipakai karena proteinnya yang cukup tinggi, sekitar 20-30%. Jadi untuk memenuhi kebutuhan protein dari ayam. Kemudian bahan yang kedua ini di sini, ya. Kalau ini kita lihat, ini adalah gabah padi. Nah, gabah ini sudah dibuat menjadi kecambah, ya. Jadi mulai tumbuh ini kulit putihnya ini adalah jadi gabah yang sudah kita buat kecambah. Caranya dengan membuat kecambah ini adalah caranya dengan merendam. Jadi padi gabah yang sudah kering direndam dulu dengan menggunakan air hangat, suam-suam kuku selama 24 jam. Kemudian nanti kita tiriskan, airnya disaring, dihabiskan supaya dia sudah tidak tergenang air lagi. Kemudian disimpan lagi menggunakan karung di tempat yang gelap selama 2 kali 24 jam atau 2 hari. Nah, nanti akan keluar benih-benih cambah yang seperti ini. Nah, kemudian bahan yang ketiga adalah jagung. Nah, jagung ini sama ini, ya, jagung yang sudah mau jadi kecambah. Jadi ini sudah ada mulai bintik-bintik putih, mau tumbuh tunasnya. Ini sama, ya, kita pakai juga caranya, maksud saya caranya membuat kecambah jagung juga sama. Kita rendam dengan air hangat selama 24 jam, kemudian kita tiriskan, kemudian kita masukkan ke dalam karung, dibiarkan selama 2 kali 24 jam. Nah, tujuannya itu dibuat dua-duanya dibuat kecambah adalah karena pada saat mulai tunas atau mulai tumbuh kecambah ini, enzim dan protein yang ada di jagung maupun yang ada di padi itu akan keluar maksimal. Nah, kita harapkan itulah yang akan dikonsumsi atau diserap oleh ayam. Kemudian bahan yang keempat kita menggunakan probiotik, ya. Ini tujuannya untuk untuk fermentasinya supaya jadi. Jadi ini sudah biasa probiotiknya, silahkan, ada beberapa merek atau beberapa keluaran dan ada macam-macam keunggulannya gitu. Teman kita yang punya probiotik ini kita menggunakan EM4 gitu. Jadi kita yang punya ini. Itu. Kemudian sebetulnya ada bahan yang lain, ya. Jadi ini bahan 4 ini dari azola, kemudian gabah padi, terus kemudian jagung, kemudian probiotik ini sudah cukup gitu. Nah, kalau kita mau produktivitas telurnya bagus, kami juga biasa menggunakan tambahan satu lagi, kita menggunakan enzim petelur. Enzim ini kita buat sendiri. Nah, kebetulan kita membuat dan belum jadi enzim ini sekarang ini kita tidak pakai dulu, kita tidak tambahkan. Nanti enzim akan kita berikan ke ayam melalui minumannya yang kita sampaikan mungkin seminggu 3 kali atau 2 kali. Nah, itu bahannya jadi ada 4 bahan utama, ya, dan tambah 1 enzim kalau ada, kemudian nggak ada. Terus 1 lagi ini untuk jaga-jaga saja. Ini kita punya ada
dedak padi atau bekatul ya. Nah ini hanya untuk mengantisipasi jika nanti adonan yang kita bikin itu terlalu basah. Karena kalau terlalu basah tidak akan jadi fermentasinya. Nah kita tambahkan bekatul padi ini. Tapi kalau udah bagus, sudah mamel gitu hasil adonannya, adukannya ya tidak perlu lagi tambahkan dengan bekatul ini. Itu dari bahan-bahannya. Kemudian dari alat ya, alat yang kita gunakan karena ini kita produksi cukup banyak dalam jumlah yang cukup besar ya. Jadi ini kita akan membuat 20 kilo pakan gitu. 20 kilo pakan untuk pakan indukan. Kita 20 kilo itu komposisinya itu 50% yaitu azolla. Jadi ini 10 kilo ya, 10 kilo karena 50%. Kemudian yang 25%-nya itu padi yang dikecambahkan. Kemudian 25%-nya jagung. Jadi padi dan jagungnya ini masing-masing 5 kilo ya. Jadi ini 10 kilo, 5 kilo, 5 kilo. Jadi totalnya 20 kilo. Nah karena cukup banyak kalau kita manual ngaduknya itu akan memakan memakan waktu dan takutnya juga tidak merata. Kemudian yang kedua untuk gilingnya juga kalau kita manual juga memakan waktu dan tenaga dan takutnya juga kurang halus. Makanya kita menggunakan alat-alat, ada 2 alat pokok yang di sini yang membantu kita. Yaitu yang pertama yang di sini ini adalah chopper ya, mesin chopper yang bisa digunakan untuk memotong rumput kalau besar dan bisa juga untuk menghaluskan menggiling bahan-bahan ini. Jadi padi, jagung maupun azolla. Jadi kemudian alat yang kedua yang kita pakai adalah ini ya, mesin mixer. Mesin mixer ini tujuannya digunakan nanti kalau sudah jadi dedak, udah jadi padi giling yang lembut, kita akan aduknya juga menggunakan mesin. Karena kalau 20 kilo kita menggunakan tangan, khawatir tidak merata ya adonannya, campurannya, dan khawatir juga kita terlalu lama untuk membuatnya. Nah itu bahan-bahan dan alat yang akan kita gunakan untuk membuat pakan petelur indukan ayam kampung KUB. Ini hasil setelah kecambah padinya digiling, hasilnya cukup halus ya dengan chopper yang baru kita beli ini, mesin choppernya ya, kita bongkar itu. Nah ini hasilnya cukup halus untuk padinya, bebannya sudah siap untuk difermentasi. Kemudian ini jagungnya tadi karena bekasnya masih tadi digunakan untuk giling daun hijau, jadi agak ada sisa-sisa hijau-hijaunya, tapi nggak apa-apa, ini juga halus sekali ya. Jadi ini jagung campur ada sedikit daun hijau, jagung kecambah. Nah ini sudah siap untuk difermentasi. Kita akan gabungkan antara ini dedaknya untuk dari jagung, kemudian ini dedak padi hasil gilingan padi, dan kemudian ini azolla. Azollanya ada 2, ini masing-masing 5 kilo, jadi totalnya 10 kilo, ini 5 kilo, ini 5 kilo. Nah kita akan masukkan ke dalam chopper ya, dalam mixer. Nah ini mesin mixer kita akan kita giling. Setelah itu segera akan kita masukkan ke dalam ember fermentasi. Lautan yang 4 monti. Nanti kok biasanya piro sithik? Biasanya piro sithik ya? Udah separuh kan? Udah.
Oke, jadi proses pembuatan pakan untuk indukan ayam KUP 200 kilo kita udah selesai ya, dan sudah ini menjadi 2 ember ini. Nah, kita tunggu sampai 3 hari atau 4 hari nanti baru kita buka, dan kita hasilnya insya Allah jadi, dan kita siap berikan makan kepada ayam-ayam kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.